Oke, kita akan membahas soal yang pertama, yang mana di sini itu kita perhatikan ya. Kalian juga boleh sambil mencatatnya di buku tulis kalian bagaimana pengerjaannya ya. Di sini yang diketahui itu air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius dipanasi hingga mendidih. Nah, sekarang Ibu tanya, berapa sih suhu air itu ketika dia mendidih? 100 derajat, Bu. Betul, 100 derajat Celcius ya. Kemudian, jika kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan kalor yang diperlukan. Nyatakan dalam satuan Joule. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, masih ingat nggak sih rumus tentang kalor itu gimana? Di video yang kemarin Ibu tunjukkan, bagaimana rumus mencari kalor? Q sama dengan C kali M kali delta T. Ya, betul. Q sama dengan kali M dikali C dikali delta T. Ini tuh bisa disingkat ya. Disingkatnya itu Q macet ya. M kali C kali delta T gitu. Tapi jangan sampai ini ya ketika kalian ingatnya Q macet, macetnya tuh apa gitu, bingung. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Harus tahu. Kalau di sini itu Q-nya adalah jumlah kalornya. M-nya adalah massa, C-nya adalah kalor jenis, dan delta T-nya adalah perubahan suhu. Oke, bagaimana berarti kalau kita masukkan apa yang diketahui di soal? Massanya. Nah, di sini massanya 100 gram. Apakah harus dikonversi dulu? Cek-cek. Harus dikonversi dulu gak dari 100 gram? Atau diubah dulu, harus diubah ke Kilogram. ke kilogram, betul ya. Nah, ketika dikonversi berarti bagaimana 100 gram? Berapa kilogram? Titik-titik kilogram. Berapa? 0,1. Iya, 0,1. Berarti 0,1 dikali C-nya berapa? C-nya 4.200 dikali delta T. Delta T itu bagaimana? Delta T itu adalah suhu yang kedua dikurangi suhu yang pertama. Berarti suhu yang keduanya berapa coba? 100. 100, betul 100 derajat Celcius dikurangi 20 derajat Celcius sama dengan 80 derajat Celcius. Berarti di sini dikalikan 80. Nah, ketika ada bentuk perkalian seperti ini, kalian agak sedikit mengutak-atik nih. Di sini 0,1 dikali 80. Berarti berapa? 0,1 dikali 80? 8. 8 dikali 4.200. Jawabannya 33.600 Joule. Jawabannya yang B. Untuk soal nomor 1 ini, apakah ada yang mau bertanya? Masih bingung? Tidak, Bu. Tidak. Berarti semuanya paham ya? Bisa ya? Tadi sepertinya Altaf sudah ikut di Zoom meeting kali ini, Altaf? Adakah Altaf? Nggak tahu ya, ini kok hening nih Altaf. Oke, silahkan kalian boleh men-screenshot terlebih dahulu supaya nanti bisa dicatat di buku tulis kalian ya. Jadi supaya sambil latihan ditulis soalnya dan ditulis cara pengerjaannya. Silahkan boleh di-screenshot dulu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Ya. Jika sudah, Ibu akan lanjutkan ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua di sini adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu
0,15 kg air dari 15 derajat Celcius ke 25 derajat Celcius adalah, nah di sini kalori jenisnya adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, berarti ini juga sama menggunakan rumus Q sama dengan macet atau M dikali C dikali delta T. Nah, oke. Di sini masanya sudah kilogram, berarti kalian tidak perlu lagi mengkonversi ya, berarti 0,15 dikali C-nya berapa? 4.200 dikali, nah di sini delta T-nya berapa ya? 10. 10, karena 25 derajat Celcius dikurangi 15 derajat Celcius, berarti dikali 15. Berapa jawabannya? 0,15 dikali 4.200 dikali 15. Dikali 10 kok 15, Ibu? Dikali 10 adalah? Yang B, Bu. Yang B, betul. 6.300 Joule. Bu, kok jadi 15? Iya, tadi Ibu salah menulis. Ini harusnya 10 ya. Oke, dari soal nomor 2 ini adakah yang ingin bertanya atau misalkan masih kurang jelas dari penjelasan yang barusan Ibu sampaikan? Jelas? Jelas, Bu. Oke, silakan boleh di screenshot cara pengerjaannya. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Nah, coba kalian amati dulu soal nomor 3 ini apa yang ditanyakannya. Masa. Masa, betul. Masa. Mencari massa ya, massa air. Nah, kemarin di video penjelasannya Ibu sudah menjelaskan tentang segitiga ya, membantu kalian untuk ketika kita mau mencari massa, berarti bagaimana rumusnya dari segitiga ini? Nah, gimana? M-nya ditutup, Bu. Iya, betul. M-nya ditutup. Ketika M-nya ditutup, maka yang tersisa ada Q di atas dan di sini ada garis. Maksud garis di sini itu sebagai per. Berarti ketika M ditutup sama dengan Q per C dikali delta T. Ya, berarti rumusnya Q sama dengan, M sama dengan Q per C dikali delta T. Oke. Nah, kemudian apa saja nih yang sudah diketahui di informasi soalnya? Di sana itu Q-nya berapa ya di soal? kJ. 63. Ya, 63 kJ. KJ itu maksudnya kilojoule. Harus diubah ke apa satuannya? Gram. Ke joule. Jadi untuk satuan kalor itu kan joule atau kalori ya. Nah, ketika di soal ada kilojoule berarti sama dengan kilogram, hektogram gitu. Cuman belakangnya bukan gram tapi joule. Contohnya jadi gini ya, kilojoule, hektojoule, dekajoule, joule gitu ya. Desijoule, centijoule, milijoule. Nah, jadi tangga sama. Dari kilojoule ke joule berapa tangga? 1, 2, 3. Berarti dibagaimanakan ketika satu tangga itu dikali 10. Sama dengan kilogram. Tapi bukan diubah ke kilogram, hati-hati. Diubahnya dari kilojoule ke joule. Ya. Jadi
63 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Berapa hasilnya? 6.300. 3.000. Berapa? 63.000. 63.000 Siapa tuh yang bilang? Joule, ya? 6.300. Iya. Nah, berarti di sini Q-nya 63.000, C-nya berapa? C-nya 4.200. Kemudian delta T-nya berapa? 30. 30. Betul. Nah, berarti tinggal kalian kerjakan 63.000 dibagi 42 dikali 3. Berapa? 126 tambah nolnya 3. 1, 2, 3. Berarti bagaimana ini 63.000 dibagi 126.000? Jawabannya adalah 0,5. 0,5. Satuan dari massa apa? Kilogram. Nah, berarti jawabannya yang A kemarin sempat ada yang keliru ya di soal yang ini tuh masih bingung gitu, Bu, kenapa punya aku salah. Nah, di sini ya sepertinya ketika kalian mengubah dari kilojoule ke joule-nya. Jadi sudah bisa ya bagaimana cara konversi satuan untuk kalor. Ada yang mau ditanyakan untuk soal yang ketiga ini? Tidak, Bu. Oke, boleh diabadikan dulu oleh kalian supaya nanti bisa disalin ke buku catatannya. Sudah? Udah, Bu, udah. Oke, kalau sudah, kita ke soal nomor terakhir ya, nomor 4. Nah, di sini perhatikan apa yang ditanyakan oleh soalnya. Apa yang ditanyakan? Kalornya, Bu. Kalau kalor berarti Ki dong. Kalau di sini yang ditanyakannya? C. Betul ya. Kalor jenis atau C. Berarti kita akan mencari C. Bagaimana rumusnya? Dari segitiga lagi sama ya. Ketika Q di atas, di bawahnya M dikali C dikali delta T. Ketika kita akan mencari C, ditutup dulu C-nya. Berarti tinggal Q per M dikali delta T. Nah, begitu ya. Jadi nggak usah dihafal semua rumusnya. Q per M dikali delta T. Nah, di sini itu Q-nya 180 kilojoule. Berarti berapa joule? 180.000 joule. Iya, 180.000 joule. Tadi caranya ya sudah kita sama-sama bahas. Dibagi masanya 5 dikali delta T-nya berapa? 30. 30. Berarti 180.000 dibagi 150. Jawabannya adalah 1.200. 1.200. Satuannya apa ya untuk C? Satuan C? Joule per kilogram. Nah, ini joule per kilogram derajat Celcius ya. Oke, tadi Icai ini mengangkat tangan, mengirim stiker. Ada apa, Icai? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Kepencet, nyoba-nyoba. Pencet. Oke. Boleh silakan di screenshot dulu ini untuk pengerjaan nomor 4 ya, supaya kalian bisa paham. Sudah? Sudah, Bu. Ada, Bu. Oke. Icai kemarin ikutan kuis yang ini enggak? Belum ya? Enggak tahu. Tuh gak tahu kamu mah. Kok tidak tahu? Ikutan, Bu. Ikutan tapi kok nggak ada hasilnya? Enggak tahu. Nanti boleh konfirmasi ke Ibu ya.
Ya, Oke, Bu. kalau sudah kita karena kemarin kita sudah belajar tentang mencari massa dan mencari kalor jenis, sekarang kita akan mencari suhunya ya dari delta T. Oke, ini sudah muncul di kalian belum mencari suhu dari rumus persamaan kalor? Sudah muncul? Belum? Bentar ya. Oh ya, sorry. Sudah, Bu. Sudah ya? Mencari Ya. suhu dari rumus persamaan kalor. Nah, kita kalau misalkan mau mencari salah satu dari rumus kalor itu, ingat-ingat aja bentuk segitiganya, ya. Segitiganya di atas itu Q, di bawah itu M dikali C dikali delta T. Ketika kita mau mencari delta T, berarti delta T-nya ditutup. Tinggal apa? Tinggal berarti delta T itu sama dengan Q per M dikali C. Jadi ini rumusnya. Kalian tidak perlu menghafal semua rumusnya, tapi cukup hafalkan bentuk segitiganya, Q-nya di atas, kemudian ada garis, terus M dikali C dikali delta T. Jadi nanti kalau di soal misalkan yang ditanyakannya C, tinggal tutup C-nya. Berarti bagaimana rumusnya? Tinggal Q dibagi M dikali delta T. Ketika di soal yang ditanyakannya massa, berarti ditutup yang massanya. Rumusnya tinggal Q dibagi C dikali delta T. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Insya Allah. bisa. Insya Allah bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Oke, sekarang kita ke soal yang soal yang pertama dari mencari suhu. Oke ya, di sini air sebanyak 100 gram yang memiliki temperatur 25 derajat Celcius dipanaskan dengan energi sebesar 1000 kalori. Jika kalori jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, tentukanlah temperatur air setelah pemanasan tersebut. Nah, kalian tahu bahwa satuan energi itu selain joule ada kalori, ya. Ketika satuan energinya itu adalah kalori, kemudian kalori jenis yang diketahuinya satuannya juga sudah kalori per gram, dan massa yang diketahuinya juga satuannya sudah gram, kemudian di sini tidak diminta ya, tidak diminta misalkan ubah ke satuan joule, berarti kalian tidak perlu melakukan konversi. Ya, jadi langsung dimasuk-masukin aja ke rumusnya. Rumusnya bagaimana? Delta T sama dengan Q dibagi M dikali C. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini itu yang ditanyakannya adalah temperatur air setelah pemanasan tersebut. Berarti ini adalah suhu yang kedua. Berapa suhu yang keduanya? Karena suhu yang pertamanya sudah diketahui di soal, yaitu 25 derajat Celcius atau kita tulis T1. Nah, berarti kita langsung masukkan ke rumus Q-nya itu adalah 1000 kalori per M-nya apa? M-nya massa, massanya 100 dikali C-nya kalori jenisnya adalah 1 kalori per gram. Berarti berapa nih? 1000 dibagi 100 kali 1 hasilnya? 10. Hasilnya betul 10. 10 apa ya? Gram. Gram? Derajat Celcius. Derajat Celcius. Derajat Celcius. Tapi di sini delta. Delta itu, nih ya, delta T itu sama dengan T2 dikurangi T1. Atau suhu yang kedua dikurangi suhu yang pertama. Berarti delta T-nya 10
T2-nya yang kita cari, T1-nya 10. Nah, berarti berapakah T2-nya? Ada yang tahu T2-nya berapa? Mohon maaf. Di sini 25 ya. Kenapa 10 lagi, Ibu? 25. 15. T2 sama dengan 5. berapa? Di sini 25. Di sini 10. T2 sama dengan 5. 15. 15. yakin. Nah, kalau seperti ini berarti ini T2, ini kan negatif ya, negatif 25. Pindah ruas jadi positif. Berarti 10 ditambah 25. Jawabannya adalah 35 derajat. derajat Celcius untuk suhu yang keduanya. Seperti itu ya. Jadi hati-hati nih untuk mencari T2-nya. Bukan jadi 15 ya. Tapi justru dia itu 35 hasilnya. Karena kan di sini negatif, pindah ruas. Jadi positif. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan tentang mencari suhu dari rumus persamaan kalor ini? Halo. Nita pada ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Oke. Kalau gitu sudah di screenshot? Sudah, Bu. sudah. Oke. Ibu sekarang mau ke soal selanjutnya untuk contoh soalnya. Nah, oke. Yang kedua. Nah, kalau di sini agak sedikit berbeda. Ibu akan menuliskan apa yang diketahuinya dulu ya. Yang diketahuinya apa aja nih coba? Air sebanyak 500 gram. Berarti apa? 500 gram itu? Masa. Massa, betul, massa 500 gram. Kemudian bersuhu 20 derajat Celcius. 20 derajat Celcius ini T1 atau T2? T1. T1, betul, T1-nya adalah 20 derajat Celcius. Kemudian diberi kalor 100 100 kilokalori ya, ini tuh. Ki-nya itu adalah 100 kilokalori. Nah, kemudian berapakah suhu air sekarang? Yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya adalah T2 ya. Nah, di sini kita perlu mengkonveksi terlebih dahulu dari gram menjadi kilogram. Berapa kilogram nih 500 gram itu? 0,5. 0,5 kilogram. Kemudian di sini 100 kilokalori. Diubah dulu ke joule. Berapa ya? Caranya, ini ubah dulu. Kan ini dari kilokalori. Diubah ke kalori. Dibagaimanakan? Dari kilokalori diubah ke kalori. Dikali Dikali berapa? 3. Dikali 1000, bukan dikali 3. Ya, dikali 1000. Ya betul, jawabannya jadi 100 ditambah nolnya 3 alias 100.000 kalori. Nah, sekarang diubah ke joule. Ayo, bagaimana diubah ke joule? Berapa? Masih ingat nggak 1 kalori itu berapa joule? Ayo, 1 kalori berapa joule?
4,2. 4,2. Berarti 4,2 dikali 100.000. Berapa jawabannya? Boleh nggak Ibu nulisnya kayak gini? 4,2 dikali 10 pangkat 5 Joule. Boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh ya. Jadi 10 pangkat 5 itu ini 100.000 ya. Oke. Nah, sesudah ini, Bu, kok nggak ada C-nya? Nah, kalian ingat-ingat ya, C air itu adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Jadi kalau tidak diketahui di soal, berarti kalian sudah ingat gitu. C atau kalor jenis air itu 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, berarti ayo kita kerjakan. Berarti bagaimana delta T sama dengan Q per M dikali C. Q-nya berapa? 4,2 dikali 10 pangkat 5. Per masanya berapa? Masanya 0,5 dikali C-nya 4.200. Cara mengerjakannya bisa seperti ini ya. 4,2 dikali 10 pangkat 5 bisa diubah menjadi 42 kali 10 pangkat 4. Per 0,5 itu 5 dikali 10 pangkat negatif 1. 4.200 bisa kita ubah menjadi bentuk baku 42 dikali 10 pangkat 2. Nah, kalau seperti ini lebih gampang rasanya karena kita bisa mencoret 42 dibagi 42 1 ya. Nah, kemudian di sini tinggal 10 pangkat 4 per 5. Nah, di sini 10 pangkat negatif 1 dikali 10 pangkat 2 hasilnya adalah 10. Berarti di sini 10.000 dibagi 50. Jawabannya berapa? 10.000. 2.000. Kita coret nih. 1.000 dibagi 5, jawabannya 200 derajat Celcius. Itu delta T. Nah, ya, ingat ya, delta T itu kan T2 dikurangi T1. Berarti delta T-nya 200, T2-nya yang kita cari, T1-nya itu adalah 20. Berarti berapa T2-nya? 220. 220 derajat Celcius. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak Tidak, ada. Bu. Alhamdulillah. Nah, nanti Ibu akan berikan contoh, bukan contoh soal. Kalian mengerjakan soal ya. Ibu nanti akan